Sahabat BK, ketemu lagi dengan saya Ferry Junaidi dalam Ruang Bedah Kasus. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan membedah kasus yang tentu ini persoalan yang sekarang sedang muncul dan sedang hot pastinya ya. Nah, sepanjang bulan Desember yang lalu, Mahkamah Konstitusi membuka ruang pendaftaran bagi calon kepala daerah untuk mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Banyak kasus yang kemudian diajukan di MK. Dari 270 kasus, nah sebagian besar masuk ke Mahkamah Konstitusi. Nah oleh karena itu penting sebenarnya kita untuk mendiskusikan bagaimana kira-kira proses perselisihan hasil pemilu di MK itu akan berjalan. Dan juga kita bisa mendiskusikan terhadap beberapa kasus yang krusial untuk kemudian kita bisa melihat apakah kasus-kasus ini punya potensi dan ruang yang kemudian diberikan MK itu bisa dioptimalkan di Mahkamah Konstitusi. Pastinya kan proses di MK ini bagian dari ruang kita untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah 9 Desember yang lalu itu berjalan secara konstitusional, secara demokratis. Nah, kali ini kita dapat tamu yang spesial, Pak Mahfud Arifin. Nah, saya mampir ke kantor nih Pak. Ya. Ngobrol-ngobrol tentang situasi di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Pak Ferry. Tapi saya kenalkan dulu Pak Mahfud ini calon wali kota Surabaya. Jadi kasus Surabaya lah kita bedah ya Pak ya. Boleh. Gimana Pak? Gini Pak Ferry, saya sudah selesai pernah kena permasalahan COVID, tapi saya sudah negatif. IgG saya masih tinggi. Pak Ferry kan juga negatif juga kan, jadi saya boleh lepas masker nih. Boleh. Udah social distancing nggak apa-apa. Jadi ngobrolnya biar enak. Iya supaya enak ini. Ngobrol sambil pakai masker memang ketentuan aturan, tapi ya rasanya kalau lama-lama agak sesak juga. Iya. Pak Ferry? Nah, kita akan bedah kasus Pak. Jadi ngobrol lah soal Pilkada Surabaya ya, dan juga tentunya di Mahkamah Konstitusinya bagaimana. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja sambil kita analisa kasus Surabaya, faktanya seperti apa, dan juga tentunya MK bagaimana sih selama ini melihat kasus-kasus pilkada itu supaya pemilunya konstitusional. Nah, tapi sebelum kita cek lebih dalam permasalahannya Pak, ini kira-kira pasti orang banyak bertanya ini pilkada sudah selesai, kenapa Bapak masih mau maju ke Mahkamah Konstitusi? Nah, ini kan selalu menjadi pertanyaan soal ini. Karena gini Pak Ferry, karena ada wadah, ada ruang, aturan hukum yang memang bisa kita mengajukan MK, ya kita gunakan untuk itu. Betul. Saya di samping itu ingin mempertanggungjawabkan dari konstituen saya, dari partai pengusung saya, suara pemilih saya, relawan saya yang memang mengendakin untuk saya terus semangat dan maju terus. Jumlah perolehan suara yang saya peroleh itu 450.000 lebih. 450.000 lebih mengendakin saya untuk bisa, bukan masalah persoalan perbandingan jumlah suara yang saya peroleh dengan pihak sebelah yang memperoleh suara, tidak itu. Tetapi apa yang kita rasakan adalah 450 ini adalah konstituen yang sudah mempercayakan ke Pak Mahfud begitu kan? Iya. Ini suara saya begitu. Nah, itulah yang sedang Pak Mahfud pertanggungjawabkan. Iya, saya pertanggungjawabkan dan saya perjuangkan supaya final sampai akhir nantinya, karena ada tempat dan ruang untuk bisa melakukan itu. Yaitu melalui lembaga MK. Betul. Kita lakukan, terus kemudian kita memang merasakan secara kasat mata apa yang dilakukan pihak penguasa yang ada di sana di kota Surabaya itu. Tapi memang Pak, kalau di MK itu kan itu adalah ruang konstitusional yang diberikan. Jadi Pak Mahfud ingin mengoptimalkan itu dalam rangka memperjuangkan hak warga Surabaya ya. Surabaya supaya jangan sampai ada pemimpin yang terpilih itu masih dianggap punya masalah. Pasti dalam pemerintahan juga akan ada masalah. Iya, supaya juga pemilih mereka tuntas bahwa ya kalau prosesnya sudah berjalan, ada hasil pemilu, dan ruang konstitusional ini adalah ruang untuk menguji. Nah, supaya juga pemilih juga tahu bagaimana proses itu terjadi, kan begitu ya Pak? Itu yang kita gunakan, jangan sampai saya tidak mempertanggungjawabkan kepada
tadi pemilih saya itu. Jangan sampai 45.000 kan nanya Pak Mahfud kok berhenti situ aja nih, gitu kan? Perjuangan dong gitu. Sampai banyak ditangisin orang. Saya sendiri sebetulnya masalah menang kalah itu sudah selesai. Pemilihan sudah selesai tanggal 9 Desember kemarin, sudah secara gamblang di di quick count dilakukan, tapi itu belum berarti final. Masih ada ruang lembaga MK yang bisa menampung ketidakpuasan, dan ini secara kasat mata kita rasakan. Seluruh tim saya merasakan itu. Di mana kita tidak merasakan? Baliho saya di mana-mana, dari ujung ke ujung semuanya pada hilang, dicabutin. Iya. Ini. Tapi sebelum ke situ Pak, ini kan kalau Pak Mahfud kan bilang sudah selesai ini kan, dalam artian proses pemilihannya selesai. Semua udah selesai lah ya, gitu. Kabarnya sekarang lebih ini ya, lebih banyak main sama cucu ya. Itulah yang kita rindukan dalaman. Kita kan dulu dinas kan sangat jarang bisa ketemu. Bisa kalau nggak kita panggil cucu atau kita tugas ke Jakarta, pas cucu juga di Jakarta baru bisa ketemu. Iya kan. Pernah dulu sempat ada fase kosong, saya tiap pagi nganter malah ke sekolah. Oh, nganter sekolah. Jemput. Ya. Sangat sekali. Iya. Tadi jemput aku nggak nganter. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ini bukan soal puas nggak puas pilkadanya kan, tapi ya itu sudah selesai kalau soal pilkadanya. Tapi Pak Mahfud memang ingin memperjuangkan aspirasi publiknya begitu ya. Kalau pribadi kan udah selesai Pak, mau cucu sambil nikmati. Iya, betul. Nggak masalah gitu. Tapi justru itu Pak sebenarnya ya, yang dibutuhkan oleh pemilih itu kan seorang pemimpin yang memang amanah dan diberikan pertanggungjawaban untuk memperjuangkan aspirasi mereka kan. Ya itulah kita wujudkan. Ya, ini ruang konstitusional yang kemudian untuk menjawab itu ya Pak. Ya, untuk menjawab daripada tuntutan pemilih saya dan seluruh partai pengusung saya. Iya, itu kita lakukan. Tapi memang Pak, kalau di banyak kasus yang kami ini ya bedah, kami tangani begitu ya, rata-rata calon kepala daerah itu memang dia bukan hanya soal ambisi pribadi gitu, tapi ya karena sudah dipilih dapat suara dan harus dipertanggungjawabkan bahwa ada persoalan, ditunjukkan dia ada masalah nih dalam proses. Dan MK mestinya juga melihat permasalahan itu kan. Iya harusnya itu. Tapi sebetulnya jujur, kalau saya berhadapan dengan incumbent masih enak nih. Oh gitu ya? Enak sama incumbent. Incumbent pasti akan cuti. Iya. Cuti akan meninggalkan jabatannya untuk melakukan aktivitas kampanye. Ini yang bukan incumbent, yang bukan maju lagi, calon yang maju lagi bukan wali kota, tapi mengusung orang. Itu dia lebih punya kebebasan. Iya, betul. Lebih bebas. Orang yang dijagokan, yang suruh maju, dia yang ngatur di dalamnya, dia tetap megang kuasa. Apa enggak hebat? Hebat. Iya. Kalau biasanya dia akan ada banyak batasan kan. Iya. Sebagai incumbent harus kampanye cuti dulu. Turun. Iya. Setelah cuti dia tidak bisa menggunakan fasilitas negara juga. Nah, ada banyak batasan kalau dia incumbent. Ya, itu. Jadi Pak Mahfud kalau ngelihat Pilkada Surabaya, itu yang paling kuat dirasakan itu ya? Itu yang kita rasakan. Ya itu tadi gamblang kasat mata. Baliho saya pasang malam, siang udah bisa hilang itu. Oh gitu. Iya, besoknya malam udah nggak ada lagi. Wah udah bersih, ada orang ngapain, tidak ada satupun baliho MA, satupun. Udah nggak apa-apa. Baliho saya ada di hati dan di pikiran masyarakat Surabaya. Itu aja untuk menghibur hati. Ini kalau penertiban spanduk baliho kan memang ada aturannya Pak, jalan protokol misalnya nggak boleh dan sebagainya. Nah pertanyaannya sebenarnya apakah itu dilakukan secara fair? Artinya kalau baliho Pak Mahfud dicopot, apakah yang lawan juga dicopot juga? Itulah yang menjadi persoalan. Kalau semuanya sama-sama dicopotin nggak masalah, fair. Ini punya kita dicopot, yang punya sebelah nggak dicopot. Itu sampai berantem itu. Itu padahal spanduknya sebelahan. Iya, sebelahan. Sampai berantem. Ada video yang beredar. Ada banyak video yang beredar tentang hal ini.
Belum lagi hal-hal yang lain, itu hanya satu aktivitas kecil tentang gambar. Gambar kan belum tentu. Ya, ini supaya memperjelas juga ini ya untuk pendengar kita nih Pak. Itu dilakukan oleh ini Satpol PP. Ya, Penertiban itu. secara struktur dilakukan di pihak kecamatan. Ya, itu mungkin tidak diinstruksi secara tertulis, tapi secara lesen kan bisa saja perintah ke camatnya, ke Satpol PP-nya. Ini udah pernah saya ungkapkan itu dulu. Jadi memang sebenarnya kalau Satpol PP punya kewenangan untuk penertiban. Ya penertiban kalau semuanya nggak apa-apa. Fairnya itu Ya, ada. Ini cuman penertiban, pembersihan dan sebagainya dilakukan hanya untuk punya kita. Apalagi kalau mau di kampanye di situ, punya saya harus hilang. Iya, harus nggak ada di Jadi itu situ. masif di seluruh kota Surabaya. Masih di seluruh kota Surabaya. Kita rasakan semuanya itu. Betul. Jadi kalau kembali ke tadi yang statement Bapak ya bahwa sebenarnya kalau lawan incumbent sekalian lebih Gampang, enak, gitu ya. karena dia cuti, pasti. Kalau kampanye cuti, kalau ini dia nggak cuti, Ini ikut kampanye, tetapi dia support. Loh, mau kampanye besok nggak ada lampu, bisa dikasih pasang lampu. Artinya Pak Mahfud ini bertarungnya bukan hanya Pak Mahfud lawan 01 saja ya, tapi juga lawan dengan ini wali kota begitu ya. Mungkin lebih dari itu. Lebih dari itu. Ini kalau orang tinjunya kanan kiri nih. Pak. Oh iya, tapi nggak apa-apa. 2 lawan 1 ya. Iya, pengalaman aja, tidak membuat saya babak belur, enggak, tidak membuat saya bengkak-bengkak, enggak, santai aja. Saya memang sejak awal saya akan nikmatin ini. Sejak awal, nggak apa-apa. Artinya kan memang kalau lawan tanding itu Pak, orang tinju itu kan ada kelas-kelasnya. Iya. Jadi kalau istilahnya nih nggak masuk kelasnya, tambahin lagi 1 orang, jadi 2 lawan 1 gitu ya. Itu baru satu persoalan. Iya. Jadi saya kan membaca ya permohonan Pak Mahfud di MK ya, dan juga mendengarkan juga sebelum kita diskusi ini kan juga sempat diskusi panjang sebenarnya. Nah di kasusnya Pak Mahfud ini juga memang kelihatan di mana Ibu Risma berperan sangat besar juga. Bisa cerita nggak Pak gimana itu perannya Bu Risma di proses pilkada yang lalu ngelawan Pak Mahfud? Secara langsung sih tidak dengan saya, tapi ya dia kepada warga menghimbau, bikin surat, supporting kalau misalnya kebutuhan terhadap satu calon mau pihak sebelah mau kampanye butuh lampu langsung bisa ada. Kan enggak, kalau misalnya padahal dia kan dulu anak buah di satu pejabat Pemkot, ya kan udah selesai nih jabatan, tetapi bisa masih menggerakkan orang-orang di dalam tanpa instruksi dari atasannya lagi, mana bisa. Bantuan kaitannya dengan dana dukungan COVID ya. Wah, cuci tangan serentak di mana-mana, berangkat dari mana, tempelin apa, kita kan tahu semua itu. Dan itu dilakukan di periode-periode kampanye dan Iya. masa tenang ya. Wong masa tenang aja bisa kirim pokavet, bos. Oh iya. Malam-malam lah, jam 1 malam bisa terkirim pokavetnya ke satu titik, nanti dipasang kalau menang sini. Baru direalisasi. Antara direalisasi, nggak direalisasi, kita juga nggak tahu. Yang penting barang itu ada. Didatangkan dari tempat. Pendalaman sungai dilakukan juga. Banyak yang kita temukan laporan-laporan dari masyarakat. Ya kayak gitu-gitu tuh. Kalau yang surat itu masih juga Pak? Seluruh warga Surabaya Terima surat? terima surat. Iya. Kalau banyak ada di video TV, ada dengan UMKM sama. Kalau nggak milih yang lain. Berkelanjutan saya nitip untuk anak saya Eri Cahyadi itu bisa melanjutkan saya. Ya Bu, siap. Saya kalau nggak milih yang lain, nanti Surabaya hancur. Ada juga. Artinya itu mau bilang kalau Pak Mahfud jadi hancur Surabaya Hancur gitu ya? Surabaya. Saya ini terkenal biasa membangun kok, masa ngancurin Surabaya. Saya juga senang estetika, keindahan, saya suka. Iya, kantornya bagus. Saya itu suka keindahan, Iya. estetika dijaga, fungsi dan
keindahan itu mesti saya jaga. Jadi memang kalau dilihat ya tadi ya misalnya banyak sekali memang yang persoalan yang kemudian muncul di Pilkada Surabaya ini, khususnya keterlibatan ini ya pemerintah kota ya Pak. Iya, secara aktif bukan hanya pada level top levelnya, tapi di level Bawah juga. bawahnya, kepala Kalau- dinas lah, kesehatan, macam-macam semuanya. OPD yang ada di sana ya bergerak aktif. Camat, lurah harus masang baliho. Wah, kita aja keteter-teter itu. Ya, di Oh, dalam camat susunan itu- Pak, serat. Di mana-mana ada semuanya baliho dalam waktu singkat. Gimana camat, lurah nggak Iya. masang baliho bisa jadi urusan mungkin. Artinya kalau misalnya baliho spanduk terpasangnya masif Pak, itu kan melakukan kampanye kan berarti kan? Iya. Tapi saya baca kayaknya ini ya, dana kampanye malah nggak ada ya, kosong ya? Tapi nggak tahu nilai kepatutan dan kelayakan layak itu. Nggak Ini. tahu saya itu. Iya, iya, Kalau iya. orang bikin kaos, terus kemudian pasang baliho, emang nggak pakai duit. Iya, Jadi kepala desa aja keluar duit, apalagi jadi wali kota itu. iya, iya. Dan prinsipnya kan begini sebenarnya Pak, dana kampanye itu kan dia bukan hanya dilihatkan uangnya saja. Misalnya sumbangan dana kampanye Iya. kan bisa dalam bentuk uang, Iya, iya. barang, dan jasa. Iya. Kan begitu. Jadi kalau misalnya dia melakukan aktivitas, dianggap ini, oh enggak ini orang lain yang melakukan aktivitas. Kan dihitung itu sebagai pengeluaran dana kampanye. Oh, balihonya mau mendekatin H-7 malah maraknya kenceng ampun-ampun gitu. Kalau kita udah ngerem-ngerem itu, udah nanti numpuk-numpuk buat apa? Tapi itu terpasang gila di mana-mana ubat. Justru mendekatin Minggu Tenang. Mendekati Minggu Tenang itu yang Malah malah mantap. masif dia ya. Masif luar biasa. Ya melibatkan lah pastilah. Kan dana kampanyenya nggak ada. Ya kan kalau kita mau berpikir terbalik nih Pak. Iya. Kalau dia menganggap tidak pernah melakukan kampanye, padahal ada aktivitas kampanye, berarti aktivitas kampanye dilakukan oleh orang lain. Orang lain. Ya kan gitu. Orang lain siapa? Ya. Itu tugas Pak Ferry. Iya. Makanya ini kelihatan betul kan. Ini kalau dilihat dari dana kampanye aja aktivitasnya kan tinggi, tapi laporannya nol gitu ya. Artinya kan ada yang melakukan kampanye di luar. Yang di level besar-besar, baliho besar itu di depan mall-mall itu berderet dari ujung ke ujung pakai elektronik, ya semuanya ada. Iya. Kalau kita nggak sanggup itu. Ini nggak sanggup, masa nggak sanggup? Ada-ada aja. Nggak sanggup, buktinya nggak terpasang semuanya dikuasai kan. Betul. Iya, gitu loh. Iya, sebenarnya dalam proses ini kan mestinya ya beberapa persoalan itu kan harus ditertibkan kan. Dana kampanye nol begitu kan nggak boleh juga masa dana kampanye nol nggak melakukan aktivitas begitu. Makanya itu nggak logika lah, nggak masuk akal. Kalau saya bertanggung jawab kan semuanya. Emang pakai saksi nggak pakai dana? Iya betul. Dana saksi. Terus beli kaos untuk kampanye nggak pakai duit. Nggak logis. Dan itu kan mestinya dipertanggungjawabkan. Artinya kan kita bisa juga mengatakan bahwa proses audit dan penegakan hukumnya kan tidak berjalan, Pak. Ya itulah bagian daripada TSM itu. Nggak berjalan. Yang kita laporkan nggak ada yang jalan. Iya. Itu bagian dari partisipasi masyarakat. Tapi memang mestinya ya, Pak ya, kalau konteks terstruktur itu kan biasanya begini. Ada struktur yang digerakkan. Nah, struktur kalau tadi Pak Mahfud sampaikan kan, itu ada pemerintah berkampanye dan sebagainya dan struktur di bawahnya dan itu berjalan kan sebenarnya. Nah, biasanya Pak, kalau MK itu kan dia akan melihat proses akhirnya bagaimana kan. Nah, tapi satu yang menjadi catatan dan menjadi pertanyaan biasanya, apakah penegakan hukum selama proses itu dilakukan atau tidak? Jadi memang tidak jalan ya Pak. Misalnya ada dana kampanye, kalau dilihat kan itu kelihatan tuh mereka melaporkan nol. Padahal kan bukan hanya spanduk baliho kan Pak, ada billboard dan videotron yang mereka pasang di mana-mana. Ya itu, itu yang lebih bernilai tinggi, nilai pembiayaannya itu, billboard, terus kemudian apa itu videotron, nah itu kan
mahal. Dan dia paling, saya ada satu, dia ada dua di sampingnya itu pasti. Saya ada satu, sono dua, tiga. Ya. Ya. Kita ketilep terus di sana-sana itu. Termasuk Videotron di depan mall itu udah terpasang berjejer dari ujung ke ujung. Itu memang Tapi ini kalau menampilkan, anggarannya nol gimana? betul. Itu menampilkan ini ya, pasangan calon. Pasangan calon. Dan itu Ada. tidak ada laporan sama sekali ya. Nggak ada. Nggak tahu. Oke. Siluman kali. Padahal loh Pak, kalau kita di ini ya, di undang-undang ya, melaporkan dana kampanye secara tidak benar atau membuat informasi yang bohong terkait dengan dana kampanye itu bisa didiskualifikasi loh. Itu tugas Pak Ferry dong nantinya. Iyalah. Ini gede-gedean kok. Gede-gedean itu bukan kecil Pak. Surabaya kota besar, pasang 1, 2, 3 berderet depan mall Videotron. Ya. Silakan nanti dibuktikan di pengadilan. Iya. Itu kalau Pak Ferry mengendakin itu tadi bagus sekali. Melihat bagaimana kita nggak apa lah kasih clue ya untuk ini, untuk yang sekarang lagi ramai juga keren Jakarta ini sekarang. iya. Ya kayak gitulah Surabaya. Iya, Ya itulah. Surabaya nggak ada pengemis. Ayo kita Jumatan di suatu masjid aja banyak juga pengemis di sana. Iya. Masih banyak itu bos. Tapi kalau di Surabaya itu biasanya kalau Jumatan di luar itu pasti banyak pedagang, banyak orang peminta juga ya. Ada pasti. Betul. Di Jakarta juga masih ada daerah tertentu. Iya kan? Sama Iya. lah. Harusnya kemarin nggak ke Tamrin itu. Ke Tebet sih masih ada Masih beberapa. ada. Iya, jangan di pusat kotanya itu, daerah Betul. jalur 1 jangan. Nggak ada itu. Iya. Nah, selain soal spanduk, baliho, billboard gitu ya. Terus tadi juga ada terkait dengan ini ya, pemasangan penerangan jalan. Ya. Itu juga terjadi kabarnya di kasus. Terjadi dan sangat masif. Dan ada saksinya aja, nanti silakan aja bisa diundang sebagai saksi, nanti ada. Ya, yang memberikan statement juga ada. Outsourcing, habis itu diberhentiin kali dia. Oh itu. Iya, ada. Dipaksa untuk harus semuanya milik itu, ada semuanya. Ada. Pak Mahfud bisa cerita nggak soal ini, soal suratnya Bu Risma untuk warga Surabaya itu? Itu suratnya masif kan memang ya? Masif secara menyeluruh ke warga Surabaya. Dan pakai barcode di sebelah kanannya, terus kemudian di situ intinya adalah untuk mengajak memilih calon nomor 1. Kalau kita sudah kebersamaan 10 tahun dalam membangun, kalau tidak terpilih ini akan rusak dan hancur kota Surabaya. Ada tulisan itu. Dan itu kan memang disebarkan kan ya secara masif ya? Iya, secara masif. Dan ada kurir dari anak-anak, ada pembiayaan satu surat itu berapa ribu saya juga nggak ngerti. Tapi ada saksi-saksi yang mau memberikan testimoni ada itu. Ya, jadi memang banyak surat yang itu juga masif diberikan ke warga ya. Ya. Yang itu sebenarnya menunjukkan keterlibatan langsung Bu Risma ya dalam proses ini. Ya. Tetapi itulah, nggak tahu ada informasi sampai ada yang mengadukan hal ini. Terus kemudian ya katanya tidak terbukti atau apa, saya juga nggak ngikutin lagi di Surabaya. Tapi ini menggambarkan bahwa di Surabaya ini sudah memang terstruktur, sistematis dengan semua melibatkan mungkin juga lembaga yang lain. Ya, mesti misalnya di Gakumdu nggak jalan, kenapa? Iya. Iya kan itu. Betul. Bawaslu dan dorong nggak jalan. Dipanggil nggak datang, nggak ada reaksinya. Ada dipanggil sampai 2 kali 3 kali juga nggak datang. Kok dipanggil untuk diklarifikasi ya? Tapi kalau dari bahasa yang Pak Mahfud sampaikan itu, kebersamaan kita selama 10 tahun kan dia sebagai wali kota kan ya? Ya pasti, so pasti. Dan kalau tidak dipilih pihak sebelah akan sebaliknya.
kota Surabaya ini. Iya, iya. Iya, akan sebaliknya itu maksudnya apa? Mungkin tanda kutip ya, mungkin akan rusak, hancur. Nah, itu kita nggak tahu. Iya, iya. Nah, iya. Pembangunan selama ini yang sudah kita bangun akan jadi sebaliknya. 2 kali kok. Satunya di dalam UMKM, di webinar, ya. Ada kita harus UG, ada itu berita itu, ya. Terus kemudian berikutnya ya nanti kalau nggak hancur. Ada itu di video, ada di video yang beredar ada. Berkembang di WA grup ya banyak itu. Iya, iya. Itu kutipan dari orang yang ngikutin daripada webinar, terus kemudian mungkin direkam, terus disebarkan ke WA grup. Banyak. Ya, memerintahkan. Itu pun dulu menjadi permasalahan, tidak dalam kapasitas izin, cuti atau apa. Enggak. Jadi memang banyak kegiatan yang dilakukan oleh wali kota pada waktu itu memang tidak di masa cuti ya Pak? Ya. Nanti terkait juga dengan penggunaan anggaran-anggaran ya perlu terkait dengan anggaran COVID, turunnya pada saat, kenapa enggak bulan masyarakat di Surabaya itu di bulan Maret awal COVID-19, bulan April, Mei, Juni itu enggak diberi-beri, mau masker kayak mau apa kayak. Hanya kalau nggak salah waktu itu hanya poka aja itu yang dibagikan. Mungkin satu RT itu ada 200 KK, yang dapat cuman berapa KK. Yang lain nggak minum, cuman baunya doang. Mungkin ya. Itu yang ada, yang terjadi. Belum tentu sebulan dapat 2 kali, 3 kali belum tentu. Ya itu sebulan, selama berapa bulan itu baru sekali mungkin dapat bagian. Ya, anggaran yang dibutuhkan oleh RT, oleh RW nggak dapat sama sekali. Pada saat menjelang pemilihan di bulan November Desember itu prinsipnya setelah jagonya yang direkomendasi untuk menjadi calon itu baru dirancang untuk dibagikan. Kalau mungkin orang lain yang dia maksud jadi jago, mungkin dia juga nggak mau ikut-ikut itu. Tapi karena memang ini dulu istilahnya stafnya Bu Risma ya, terus kemudian diusung maju, maka Bu Risma ingin mendorong beliau ya untuk maju. Ya memang udah dipersiapkan, kayaknya dipersiapkan. Seperti kalau di kita ini ya, saya penjenjangan karir kan jelas. Ada waktunya, ada timingnya, syaratnya itu ada. Kalau ini mungkin bisa loncat-loncat itu. Bisa loncat-loncat itu. Melebihi kecepatan orang lain gitu. Ya, nggak tahu. Nangkep teroris kalau polisi baru dapat penghargaan luar biasa. Atau prestasi yang luar biasa sehingga dia mendapat penghargaan. Tapi menurut kacamata saya terlalu cepat, loncat-loncat. Tapi memang itulah yang dipersiapkan. Ya ini banyak, mungkin di internal dalam para ASN atau mungkin orang pegawai PMK sendiri ya banyak yang tidak nyaman juga. Jadi kalau dilihat bahwa Pak Eri dan Bu Risma kan sebenarnya apakah ada relasi keterkaitan? Jelas sebenarnya Pak ya? Itu sangat jelas. Artinya kalau misalnya kita mau melihat bahwa proses di pilkada yang lalu ada keterlibatan Bu Risma, sebenarnya itu cukup logis ya dengan relasi yang ada gitu ya. Ya, Erik sendiri kan tidak berangkat dari partai sebetulnya. Kalau bicara partai sebetulnya ya Wisnu wakilnya. Dari sisi senior ya Wisnu senior, dari jabatan wakil wali kota Surabaya. Dari sisi kepartean juga memang dia anaknya bagian daripada perjuangan PDI Perjuangan. Pak Cipto dulu sekretaris jenderal ya sekjen partai PDIP yang pertama itu ya Pak Cipto berjuang. Ya nggak dipilih, tapi karena memang sudah dipersiapkan untuk Erik ini selaku
Bapeko. Bapeko itu semacam Bapeda gitu ya. Bapeko ya. Iya, iya. Badan Perencanaan Kota Pembangunan. ya. Kalau di kepolisian itu Asrena lah. Mm-mm. Asrena. Kalau di tingkat nasional Bappenas lah. Iya. Nah, yaitu perencanaan, tetapi ya sangat hebat bisa mengeksekusi di level pekerjaan teknis. Iya, iya. Ya itu semua apa itu namanya semacam pekerjaan cover segala macam ya bisa datangkan walaupun sudah tidak dalam kapasitas sebagai calon. Gitu. Nah, Iya. lampu bisa dia pasang setiap saat ya, gitu. Itu yang tadi Pak Mahfud bilang kalau lawannya incumbent sekalian lebih enak gitu ya. Lebih enak. Ini karena lawannya bukan incumbent tapi Orang yang di depan, pionnya, iya, dia di dalam, dia yang ngendalikan kan enak semua. incumbent ikut terlibat ya. Ikut. Diduga memang banyak terlibat gitu. Ya. Nah, itu. Eh, di surat itu kan sebenarnya sangat jelas ya, surat dan ada video juga ya yang memang Bu Risma mengajak orang untuk memilih pasangan 01 kan Pak. Ada lagi video yang top itu Pak Ferry. Saya juga nggak terlalu hafal ya, karena saya melihatnya juga malas juga itu kan. Ada, tapi video itu mengajak pada saat bahwa Surabaya ada kota pahlawan, kota para pahlawan, pejuang menghadapi Belanda. Terus kemudian video itu juga mari kita ulangi kembali, kita berjuang semangat diwujudkan nanti tanggal 9 Desember. Emang kita ini sekutu apa? Jadi mencoba membangkitkan perjuangan warga kota Nah, iya. untuk ini, tapi konteksnya jadinya berbeda kan? Berbeda. Ini kan bukan dalam konteks perang lawan Belanda atau sekutu kan sebenarnya kan? Iya. Iya. Ya itu ada. Nanti coba dicari ini Pak Ferry. Ya, artinya memang itu kan menunjukkan satu keberpihakannya. Kita udah nggak mendiskusikan itu berpihak atau tidak kan? Iya. Sudah clear itu Udah jelas, berpihak kan? ada kaitan benang merahnya. Kalau nggak berpihak ya dorong dong wakilnya itu di mana-mana. Wakil 2 periode loh. Iya. Wakilnya dijadikan. Ini enggak orang yang lain. Jadi di konteks upacara 10 November itu memang Pak Mahfud diposisikan sebagai lawan yang harus diperangi 9 Desember gitu ya. Ya kayak sama dengan di Jalan Tamrin ditemukan gelandangan. Iya. Hebat lah pokoknya. Iya. Ya. Jadi kalau saya ngelihat memang Pak ya, dari cerita Bapak tadi ya, kok kayaknya di pertarungan atau kompetisi di Pilkada Surabaya nggak kelihatan tuh Pak Eri sama Pak Mahfud sedang head to head gitu. Kok kelihatannya Pak Mahfud sama wali kota, Pak Mahfud sama wali kota yang lebih banyak sosialisasi wali kota. Taruh kambing aja kalah kita. Iya makanya saya bilang tuh 2 lawan 1. Kalau enggak 1,5 lawan 1 gitu kan. Iya. Gak apa-apa. Kita nikmatin aja. Iya. Kan biasa bertarung juga. Nah, gini Pak. Kalau dilihat dari ini ya, dari runtutan cerita Pak Mahfud tadi ya. Mulai dari penerangan jalan gitu ya. Terus penggunaan dana COVID, terus ada surat Bu Risma ke warga kota untuk pilih 01. Terus juga di situ kelihatan ada video di webinar dan sebagainya. Pilih anak saya ya, begitu kan. Nah kita sudah nggak meragukan kan sebenarnya bahwa relasi itu ada begitu ya. Nah itu satu. Terus yang kedua kan memang juga dari misalnya billboard, videotron itu kan begitu masif begitu ya. Tapi dana kampanyenya dilaporkan oleh kandidat 0. Artinya kan ini memang selain informasinya pasti tidak benar, laporannya tidak benar, pasti kan ada ini yang mengkampanyekan yang bersangkutan. Dan juga misalnya kayak video 10 November gitu kan dianggap ini mau perang lawan siapa begitu kan. Itu kan kelihatan betul bahwa memang saya ngelihatnya bukan lagi perlawanan antara Eri versus Mahfud gitu kan.
Tapi kok kelihatannya malah ini ya, Risma versus Mahfud begitu Pak. Lebih dari itu. Oh lebih dari itu ya? Wah ada struktur yang lebih besar lagi. Iya, mungkin lebih dari itu. Kalau itu aja kecil aja lah sebetulnya. Iya. Artinya kalau dari situ kan kelihatan ya Pak. Itu belum lagi seperti contoh Pak Ferry yang lebih dari itu, contoh dukungan terhadap bantuan sosial, PKH, ya langsung loncat dikirim sekian ribu ton beras ke Surabaya. Oh yang ini oleh Mensos yang lama ya? Mensos yang lama. Itu kan disupport ke sana, tidak melalui ke Pemprov sebagai perwakilan pimpinan pemerintah pusat. Langsung ke wali kota. Makan siang jatuhnya di rumah dinas wali kota, terus kemudian langsung memberikan secara seremonial pembagian bantuannya. Dan kapan dibagikan pakai gambar apa kita juga nggak tahu. Iya kan itu. Iya. Itu ada juga itu. Dapat bagian. Dan Pemprov dilibatkan dalam proses ini. Saya membaca di medianya nggak dilibatkan karena turun dari pesawat langsung ke rumah dinas langsung ke pembagian langsung cabut lagi. Jadi unsur pelibatan struktur itu memang nyata ya kalau Pak Mahfud rasakan di proses itu. Kita merasakan secara kasat mata, makanya itulah supaya pembuktiannya kita salurkan pada MK untuk sebagai pertanggungjawaban saya terhadap 450.000 suara yang saya peroleh. Juga pertanggungjawaban terhadap partai-partai pengusung saya, relawan-relawan, para simpatisan, para pemilih, itu yang kita salurkan. Itu aja, nggak ada yang lain. Ya, betul. Jadi kalau dilihat dari beberapa kasus itu ya Pak, dengan keterlibatan pemerintah, ini kan sebenarnya bukan hanya terjadi di Surabaya saja sebenarnya, tapi juga ada di banyak daerah. Nah, salah satunya seperti Bandar Lampung ya, Kota Bandar Lampung, yang akhirnya didiskualifikasi oleh Bawaslu karena wali kota juga yang kemudian terlibat. Nah, Pak Mahfud ngelihat itu gimana itu yang soal ternyata banyak juga di tempat lain gitu. Harapannya lah kira-kira. Harapan saya ya wadah yang ada lembaga MK ini sebagai benteng terakhir mencari keadilan ya berlaku dengan objektif, dan kita dari tim kita harus bisa betul-betul membuktikan para saksi-saksinya, terus adanya pelanggaran yang secara struktur sistematif, walaupun itu dimunculkan semuanya, hakim harus punya keberanian untuk memutuskan apa sebetulnya yang terjadi. Itu harusnya. Artinya kan memang ada harapan yang besar terhadap Mahkamah Konstitusi ya, supaya melihat ini bukan satu kasus saja loh, puzzle-nya banyak nih. Iya. Jadi Surabaya terjadi, kalau dulu kan ada Bandar Lampung itu di Kalteng lah tahun 10 tahun yang lalu mungkin. Oh iya, Kota Waringin Barat ya. Waringin Barat dulu. Sekarang jadi gubernur ini. Iya. Nah, sebenarnya bukan Kalteng aja Pak. Dulu ada Bengkulu Selatan. Oh, Bengkulu Selatan. Iya, Bengkulu Selatan juga pernah soal syarat. Jadi syarat pencalonannya tidak terpenuhi. Akhirnya didiskualifikasi. Ada juga yang dihidupkan lagi juga ada. Ya, mudah-mudahan ini juga ada keberanian untuk itulah. Bandar Lampung udah mulai walaupun di level Bawaslu. Iya, betul. Nah, justru menurut saya sih ini bisa jadi ruang yang baik ya bagi MK untuk melihat bahwa ini kalau kasus-kasus yang demikian tidak diproses oleh MK dan melihatnya ini sebagai sesuatu yang terstruktur, nah ini kan bisa jadi presiden yang tidak baik kan terhadap proses demokrasi di Indonesia nantinya, bukan hanya sekedar Surabaya, Bandar Lampung, tapi Indonesia. Betul. Kalau bisa mencari pemimpin yang hebat nanti akan kesulitan ini. Iya. Karena di proses demokrasi itu kan sebenarnya bukan hanya soal dia hebat atau tidak, tapi memang rotasi itu harus dilakukan secara konstitusional kan, gitu. Ya, itu yang paling penting. Dan fair. Jadi fairness itu yang menjadi satu hal yang penting sebenarnya. Jadi kalau misalnya kompetisi antar dua kandidat, ya biarkan dua kandidat ini yang kemudian berkompetisi. Nah, itu yang kita. Kan begitu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada, misalnya kayak model Bandar Lampung kan ada
suaminya yang wali kota, istrinya kan yang maju Pak. Nah itu kan yang akan jadi pemimpin kan istrinya. Makanya yang bertarung biarkan berdua saja gitu. Yes. Wali kotanya tidak boleh. Karena juga kalau dilihat dari banyak kebijakan regulasi soal pemilu, kenapa kemudian pejabat negara, wali kota salah satunya tidak boleh membuat tindakan yang menguntungkan ya supaya adil prosesnya itu. Nah ini kan kelihatan bahwa fairness-nya justru tidak terjadi kan. Ya itulah nanti menjadi satu renungan bangsa ini, kebijakan yang diambil, termasuk etika berpolitik ya. Ya. Dulu ada juga di Jawa Timur nih, calon bupati yang sudah 2 periode selesai, istri 1, istri 2. Kediri itu Pak. Nah, iya. Ada yang maju. Kayak gini lah. Habis suaminya 2 periode, nanti istrinya lagi maju. Iya. Ya ini kayak gini-gini inilah. Ya, gimana lah nanti ke depan. Masih aktif nih. Istrinya dimajukan. Wah, dia kan support betul itu. Iya betul. Jadi Pasti backup habis lah. Baik, optimis ya Pak? Harus optimis. Saya setiap maju harus optimis. Kalau menang itu nanti urusan belakangan. Ya. Pasti itu udah mateng lah. Maju itu pasti itu udah mateng lah ya. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu hitungan angin kenceng tiba-tiba datang. Tapi kita pasti harus punya optimis. Karena kita yakinin optimis adalah separuh daripada kemenangan. Nggak bisa nggak. Harus optimis lah. Itu menjadi keyakinan gitu. Urusan menang kalah itu urusan nanti lah. Kita serahkan pada yang di atas saja. Iya. Ya, kan, Yang pasti kan kalau ini ya, kalau ngelihat MK Pak. Di MK itu kalau pergambarannya memang dia bukan hanya ngelihat formilnya saja. Tapi juga kasus-kasus seperti ini sangat mungkin dan sering terjadi. Dia tuh diperhatikan betul sama MK. Ya. Nah itu yang kita berharap MK bisa melihat lebih dalam kan terhadap persoalan ini. Pokoknya jajakin apa yang dilakukan dalam minggu-minggu inilah ngetren ini. Ya itulah gambarannya. Gambaran. Ya kan itu. Betul. Itu gambarannya ya itu. Masuk Jakarta beda dengan Surabaya. Orang Surabaya cuek-cuek aja. Ya kan? Kekuatan buzzernya dia lebih hebat. Ya kan? Kalau di sini mungkin secara nasional nggak punya bendung. Fakta dikupas lah. Ada yang minta CCTV dibukain semuanya. Ya, pas di sini kan bisa ini kelompoknya banyak juga kan, nah, jadi nggak bisa jadi pemain tunggal memang. Nggak bisa. Dari mana-mana itu sekarang dan hangat seminggu ini belum selesai itu. Ya kan? Apalagi apa itu namanya ada Pak budayawan itu Ridwan yang biasa di Ridwan Saidi. Ridwan Saidi. Iya. Nah, itu wah, budayawan itu ngoceh semua itu. Ya itulah. Yalah. Ya, oke. Semoga jadi perjuangan dan amal ibadah untuk memperjuangkan aspirasi publik ya Pak ya. Saya serahkan sepenuhnya pada tim saya aja. Biarkan saya yang tenang-tenang aja. Jalan-jalan sama cucu sama keluarga ya. Ini biar berjalan sebagaimana aturan aja. Ya kan itu. Yang penting tetap optimis Pak dan konsisten mendorong proses ini dengan baik kan. Saya selalu punya optimisme. Nggak optimis nggak daftar pasti kan. Oke Pak Mahfud, terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak Ferry. Singkat soal kasus Surabaya. Jadi kalau kita ngelihat ya kasus-kasus seperti ini memang banyak dan bukan hanya terjadi kali ini saja. Di banyak persoalan yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, memang sering persoalan-persoalan terkait dengan netralitas ASN, keterlibatan misalnya pemerintahan kota atau pemerintahan daerah itu juga sering terjadi. Nah, tahun 2013 paling tidak, itu ada banyak evaluasi yang menunjukkan bahwa salah satu faktor kenapa pilkada itu banyak diulang, muncul diskualifikasi, itu karena keterlibatan pemerintahan, pejabat publik, dan soal netralitas ASN atau birokrasi itu sangat kuat. Nah, kita lihat apakah kemudian ini akan terulang kembali dengan fakta-fakta yang terjadi. Nah, tentu mesti kita ikuti terus proses yang kemudian terjadi di Mahkamah Konstitusi dan kita lihat bagaimana perkembangan MK
bahwa MK bukan sekedar mahkamah kalkulator, tapi bagaimana kemudian mewujudkan keadilan konstitusional, mewujudkan pemilu yang konstitusional dan keadilan substantif. Dan jangan lupa, kalau kita lihat perkembangan MK, dan MK bukan sebagai mahkamah kalkulator itu justru terjadi di Jawa Timur tahun 2008. Apakah ini akan terulang? Kita lihat episode berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di Ruang Bedah Kasus selanjutnya.